Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengar suaranya adem Pak Haji. Biasa Seperti suaranya sih. Iya, lagi menyambut Open Minded Mandiri kali. Astagfirullah. Ya, gimana kabar Mas Irs? Perkembangan tentang Pianatur akhir-akhir ini? Ada kalian perkembangan terbaru? Perkembangan terbarunya itu bahwa tanggal 20 Desember mau Open Minded Mandiri. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Kebetulan lagi adem-adem dibahas ini. Saya juga habis searching di beberapa di Google ini. Katanya di tanggal 20 Desember 2023 kan akan diadakan Open Minded Mandiri. Nah, yang membuat saya pusing sampai detik ini, Mas Aris, ini kan PSEP Global ini kan memang sih peserta dari hackathon, tetapi PSEP Global itu kan tidak dinyatakan lulus ya dari konsisten di hackathonnya. Nah, cukup berani juga menyatakan bahwa siap untuk mengadakan Open Minded Mandiri. Sementara PSEP Global sendiri kan tidak dinyatakan lolos. Hanya memang sih yang saya dapatkan informasi bahwa PSEP Global itu kan termasuk banyak followernya ya, seperti itu. Bisa ditambahkan dulu Mas Aris supaya ini kan ada juga edukasi yang didapatkan teman-teman pionir semua se-Indonesia, bahwa dengan adanya arahan dari Mas Haris, maka informasi ini bisa juga menambah wawasan teman-teman yang di pelosok daerah seperti itu. Pertanyaan yang menarik Pak Haji. Kenapa menarik? Karena memang sepertinya saya bukan kompetensi atau tidak berkompetensi untuk menjawab semua ini. Karena saya juga masih pemula banget dan masih awam banget mengenai dunia perkriptoan atau per-blockchainan. Tapi mungkin sedikit kita sedikit diskusi. Siap, betul. Memang sudah lama nih kita tidak pernah diskusi lagi. Intinya diskusi, Pak. Ketika saya salah, mohon diluruskan atau dibenarkan, dan apa yang saya sampaikan tidak nyatakan benar oleh Pak Haji. Pak Haji berhak menyalahkan, kira-kira begitu, Pak. Karena ini adalah murni pendapat dari saya pribadi sebagai sebagai individu yang masih bahasa Makassarnya ini bego, kira-kira begitu. Siap, betul. Terkait Open Minded Mandiri, setahu saya, kembali lagi disclaimer Pak, yang saya sampaikan belum tentu benar. Kalau benar ya syukur. Mengenai Open Minded, bahwa yang namanya Open Minded itu ya artinya udah terbuka blockchain-nya untuk diakses, Pak. Diakses, siapapun bisa mengakses blockchain. Namun memang ada saat ini di fase enclosed mainnet ini, bahkan selaku developer yang mau mengadopsi atau mengintegrasikan teknologinya ke teknologi Pi Network itu melalui Pi Browser misalnya, kita itu nggak bisa generate wallet sendiri. Artinya sifatnya itu masih centralized, Pak. Masih kontrol penuh oleh core team. Jadi belum semata-mata decentralized. Kecuali hanya saat ini pencatatan transaksinya yang decentralized memang. Tapi untuk yang lain-lain ini mungkin masih sifatnya masih centralized ya. Seperti halnya kita mau generate wallet sendiri, belum bisa. Kita harus ngajukan dulu. Kemudian
Kalau dianggap clear and clean, baru kita mungkin dapat walletnya. Kira-kira begitu, Pak. Itu mengenai ketika kita mau mengadopsi atau mau bergabung atau mau mengadopsi teknologinya atau memanfaatkan CoinPi yang teman-teman tambang ya, termasuk saya sendiri. Kemudian ada istilah open minded mandiri. Sebenarnya secara akademis nggak ada istilah open minded mandiri, Pak Haji. Siap. Tapi mungkin itu narasi yang dibangun oleh individu atau kelompok atau kalangan tertentu yang memberi label open minded mandiri. Tapi sesungguhnya itu bukan open minded mandiri, tapi sifatnya masih close minded atau lebih tepatnya peer to peer, Pak. Peer to peer, betul. Ya, benar. Peer to peer artinya apa? Transaksinya itu masih antara pionir dengan vendor dengan melalui pihak ketiga. Misalnya ada sebuah platform A atau B misalnya. Misalnya saya bertransaksi dengan Pak Haji Agus. Dengan CoinPi di mana Pak Haji Agus ini sebagai vendor yang menyiapkan misalnya apa yang orang senang itu Pajero misalnya, Pak Haji Agus menyiapkan Pajero. Dan saya selaku pionir yang memilih koin sebagai pembeli, saya membayar Pajero-nya menggunakan CoinPi. Jadi yang disebut peer-to-peer. Iya. Di barter aja, istilah pionir kan barter, Pak. Barter. Cuman melalui mungkin melalui apps tertentu atau melalui web atau melalui aplikasi tertentu yang dimiliki oleh kalangan tertentu atau kelompok tertentu atau organisasi tertentu atau badan usaha tertentu. Jadi sifatnya masih peer to peer biasa, bukan open minded. Cuma narasi yang dibangun itu open minded mandiri. Open minded mandiri. Sebenarnya itu peer to peer, tapi mandiri kalangan mereka, kira-kira gitu. Yeah. Kalangan sebuah komunitas atau kalangan kelompok orang atau kalangan komunitas tertentu, Pak Haji. Sebenarnya seperti itu. Kalau dibilang open minded atau peer to peer, sebenarnya ada platform yang udah running dari awal. Walaupun itu masih di masa close minded, ini sudah dilakukan oleh Pitchen Mall, bahkan Pitchen Mall sendiri yang sudah dinyatakan lulus atau dinyatakan aman oleh core team. Kira-kira seperti itu. Siap. Namun mungkin di situ peer to peer atau transaksinya itu berdasarkan kemampuan si vendor misalnya. Karena marketplace itu tidak bisa menentukan harga, Pak Haji. Mungkin Pak Haji lebih udah paham lah ya dari saya bahwa marketplace itu tidak bisa menentukan harga. Karena marketplace ini sebuah pihak ketiga, aplikasi atau web pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli di suatu apps atau di suatu platform. Ketika vendor itu, contoh Pak Haji punya Pajero, pengen jual satu Pajero dengan satu CoinPi, ya itu haknya Pak Haji. Iya. Dan ketika saya memang cocok dan sepakat, saya nggak merasa dirugikan dan merasa untung, kemudian transaksi itu terjadi, maka itu yang disebut peer to peer, Pak. Iya, iya. Atas dasar apa? Atas dasar sepakat. Kemudian ada lagi bedanya kalau e-commerce. E-commerce itu biasanya platform itu memang dia sebagai vendor yang memiliki platform. Itu biasanya namanya e-commerce ya. Jadi platform itu memang menyediakan barang. Dia mungkin seorang vendor atau sebuah produsen tertentu yang membuat aplikasi tertentu, kemudian menggunakan sebuah aset kripto atau apa sebagai alat pembayaran. Ini bedanya marketplace dengan e-commerce. Beda. Biasanya kalau e-commerce dia punya sistem pergudangan, mungkin produksi barang sendiri, atau dia sebagai vendor sendiri. Jadi di backup, semuanya di backup. Kalau marketplace
Setahu saya itu hanya platform pihak ketiga yang menjembatani aja, Pak. Harga itu tergantung vendor, kemudian vendor itu bisa menetapkan harga itu ya udah dihitung, Pak, berdasarkan mungkin kemampuan dia, mungkin produksi barang dia atau modal dia, kemudian cost di mana dia masuk ke marketplace tentu costnya berapa gitu. Itu sudah dipertimbangkan. Cuma mungkin seperti yang saya sebut, pitch and mall itu tadi tergantung vendornya, sesuai kemampuan vendor, atau tergantung pembelinya juga. Kalau pembelinya nggak cocok, nggak usah dibeli. Kira-kira kan begitu. Iya. Tapi kalau sepakat, silahkan. Cuma tidak ada istilah open minded mandiri, Pak. Tapi kalau pair to pair, mandiri kelompok tertentu atau komunitas tertentu, itu ya. Iya. Tapi kalau open minded mandiri itu nggak ada. Open minded itu artinya semua dApps itu sudah dibuka. Namanya Web3 itu siapapun bisa mengakses, Pak. Yang bisa mempunyai kemampuan untuk mengakses Web3-nya itu semua bisa, Pak. Siapapun yang memiliki perangkatnya, mungkin berbagai ini ya, mungkin alatnya ada, kemudian sinyalnya oke, internetnya oke, bisa mengakses semuanya, Pak. Karena Web3, Pak, blockchain itu bisa diakses siapapun, karena bentuknya publik. Iya. Jadi nggak ada batasan. Itu kalau sudah open minded. Setahu saya begitu, Pak Haji. Siap. Nah, kan kebetulan di Sulawesi Barat ini beberapa teman yang juga ikut gabung. Kami tidak melarang untuk gabung sama mereka, silakan, itu pilihan mereka. Silakan saja, hanya saya nitip pesan, tolonglah pelajari dulu seperti sejauh mana apakah betul Pisop Global sudah mengantongi izin dari pihak hackathon. Nah, sampai detik ini pun sama sekali belum diperlihatkan. Sebenarnya begini, Pak. Sebenarnya saya sendiri nggak mau dan nggak mau menyebut sebuah platform tertentu ya, apalagi dengan namanya kalau saya sendiri. Tapi intinya ketika ada platform A atau B atau C misalnya, perkara dia mau dapat izin sama Kortim atau enggak, tapi ketika namanya transaksi, Pak Haji, transaksi itu bebas, Pak. Mau lewat platform, mau langsung pionir ketemu pionir, atau mau COD itu bebas, Pak. Tapi yang namanya open minded itu semuanya global, Pak. Semuanya. Pionir itu punya hak yang sama. Karena pemilik koinnya adalah pionir. Tapi yang mungkin sudah melalui syarat-syarat tertentu. Misalnya sudah migrasi, koinnya sudah di wallet. Itu kira-kira, Pak. Iya. Betul. Jadi, siap. Lanjut, Mas Haris. Ya. Kalau saya secara pribadi ya, saya nggak melarang, Pak. Orang itu kan hak pionir, Pak. Bebas. Pionir itu mau kemanapun boleh. Orang hak-hak mereka kan. Kita nggak punya hak melarang, mencegah, nggak ada hak gitu. Betul. Maka dari itu saya sampaikan sama teman-teman. Kalau saya secara pribadi, saya harus. Iya. Kemudian. Kalau saya secara pribadi, Pak. Iya. Kemudian gimana? Ini juga yang saya juga membuat heran sampai detik ini bahwa Pisop Global itu akan kerjasama dengan Amazon, Alibaba, bahkan Tencent. Nah, Tencent ini kan salah satu perdagangan besar di Cina. Sampai detik ini saya sama sekali belum pernah melihat MOU-nya. Entah apakah itu dirahasiakan atau masih dalam masih dalam konteks penyusunan perencanaan atau gimana, wallahualam bisawab. Nah, ini mereka yang cukup tidak pandai melihat informasi ke depan, sudah ibaratnya makanan langsung saja ditelan, nah, tanpa harus melihat dulu. Perusahaan terbesar ini kan saya ulang lagi seperti Amazon, Alibaba, sama Tencent. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya juga
pernah membaca di white paper itu katanya dari pihak hackathon sempat menegur Mas Haris ya, atau gimana? Terkait dengan program Kalau ini. sejauh ini saya nggak begitu paham, Pak. Dan memang nggak ada kepentingannya buat saya. Saya nggak mau membuang energi yang kira-kira nggak penting, kira-kira. Iya. Baik secara saya pribadi atau untuk umum. Kira-kira itu hanya buang-buang energi, nggak perlu. Tapi memang, apa ya, kalau dari core team sih saya kurang tahu. Mungkin kalau ada notifikasi mungkin, atau dari di Modfact mungkin ada, kayaknya saya pernah baca, tapi aku nggak begitu paham. Entah ditujukan kemana, aku juga nggak paham, Pak Haji. Tapi yang jelas, tadi Pak Haji, kalau saya secara pribadi misalnya, ketika ada yang menawari, misalnya Pak Haji Agus menawari saya, yuk gabung ke saya misalnya, begini, nanti saya ditawarin Pak Agus, saya bisa naik odong-odong misalnya. Naik odong-odong biayanya cukup 5.000, rasa odong-odongnya ini rasa donat misalnya. Siap. Ya, kalau saya misalnya saya ini udah dapet investor nih, misalnya 1.000 triliun. Kalau saya senang, Pak, alhamdulillah, berarti alhamdulillah nih ada investor. Cuman kalau saya secara pribadi, saya butuh data, Pak. Saya butuh data. Datanya seperti apa, mana, dana dari mana, seperti apa, itu harus jelas, Pak. Apakah ini benar-benar dana ready, aman, bukan uang gaib, itu harus. Kalau saya perlu data. Iya, Cuman kadang-kala kan ada yang memang baik katanya sih, Bob. Baik katanya udah cukup. Ya, tapi itu kembali ke masing-masing pionir sih, Pak, bebas kok. Kalau saya pribadi ya, keuntungan diambil dia kan, kemudian mereka juga tidak merasa dirugikan, ya silakan. Toh ketika untung juga, yang untung mereka, kita ikut senang juga sih. Ngelihat orang seneng juga kita senang. Kalau saya pribadi sih, Pak. Iya. Cuman kalau misalnya saya ditawarin, saya pribadi, saya butuh data. Mana datanya? Iya. Mana yang katanya misalnya ada investor, misalnya ya, misalnya Pak Haji Agus dapat investor 1.000 triliun misalnya, saya minta datanya. Mana 1.000 triliunnya? Datanya mana? Udah benar-benar MOU, masih katanya, atau masih dalam proses, kan gitu. Kemudian kalau misalnya ada istilah kerjasama dengan apapun, ya mungkin, karena mungkin lagi proses, kan begitu, Pak. Iya. Ya mau kerjasama sama Elon Musk, kayak mau kerjasama sama siapapun, boleh, Pak. Mungkin masih dalam proses, atau ongoing, atau masih planning, atau sudah rencana, atau masih schedule doang. Ya kita nggak tahu ya. Kalau saya sih welcome, Pak. Iya. Kalau itu kembali ke pribadi masing-masing. Iya, betul. Jadi, tapi kalau saya pribadi, Pak, saya pribadi ya, secara pribadi, tapi tidak harus diikutin. Misalnya Pak Haji menawari saya, saya ketika saya daftar ke Pak Haji, apa misalnya apa 10.000, apa 20.000, apa 100.000, nanti saya bisa belanja di platformnya Pak Haji dengan harga misalnya 5 miliar misalnya, karena Pak Haji punya investor. Saya mikir satu, pertama data, saya minta datanya mana, benar atau enggak. Kedua, setelah ada data, mungkin aku baru mungkin mau. Tapi kalau datanya nggak ada, secara pribadi lebih baik itu aku belikan token atau koin tertentu, aku simpan, aku tabung. Iya. Secara pribadi, iya. Iya. Kecuali misalnya aku diajak Pak Haji nih, yuk ini
daftar sekian, nanti dapat saham misalnya, dapat ini juga secara legalnya aku bisa mendapat saham ketika usaha Pak Haji jalan, aku masih pertimbangkan. Tapi pertama dasarnya adalah data. Aku minta data. Begitu Pak Haji. Iya. Jadi Para pribadi ya. betul. Sebagai kesimpulan, kita tidak pernah melarang bagi teman-teman yang mau gabung, silahkan gabung di Pisop Global, tanggung sendiri resikonya, nikmati sendiri juga hasilnya. Mungkin begitu Mas Aris ya. Ya kalau sukses ya kita sih ikut. Ya, cuman kalau misalnya karena kita nggak tahu kemungkinan yang terjadi ke depannya, atau mungkin investornya misalnya masuk angin atau kesandung misalnya, atau apa kan nggak tahu. Yang jelas niatnya, saya yakin niatnya bagus. Cuma mungkin kemungkinan yang terjadi itu kita nggak tahu. Toh kita juga belum tentu yang kita lakukan ini benar. Apapun yang kita lakukan pasti ada hal yang salah, yang kadangkala kontra terhadap orang lain, karena pasti ada pro, pasti ada kontra, itu hal biasa. Itu hal biasa. Betul. Insya Allah. Ada yang paham berdasarkan keilmuan, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang udah bawaan lahir misalnya, tidak senang melihat orang senang misal. Kalau aku welcome Pak. Siap. Tapi saya lebih ke yang logika aja. Pertama, nggak perlu khawatir kalau open minded itu semua pionir itu bisa menempati koinnya secara bebas. Ya tentu ada aturan-aturan tertentu juga sih, baik secara regulasi negara atau aturan dari Kortim itu sendiri. Jika seumpamanya Mas Haris terjadi open minded, apakah bisa dilakukan konversi Pi ke fiat seperti halnya dengan Bitcoin itu di Indodax atau di Binance dan sebagainya? Apakah akan mengikuti jejaknya dengan seperti Bitcoin? Kalau kita baca di TOS, Pi nantinya bisa lo ditukar ke fiat atau ke kripto lain Pak. Namanya open minded. Artinya Pi itu bisa diperdagangkan di suatu bursa tertentu ya. Entah bursa yang mana, entah Kortim mungkin menaruh Pi di bursa, atau ada pihak tertentu yang menempatkan Pi di bursa misalnya. Mungkin ada capital venture yang menyediakan pool liquidity, di mana liquidity poolnya itu ada 5 miliar. Dan itu nanti bisa ditukar. Bisa ke USDT, atau ke BUSD, atau ke DAI, atau misalnya di Indonesia ada IDR token misalnya. Itu tergantung pair perdagangannya nanti ya. Iya. Atau istilahnya swap. Misalnya di swap ke mana gitu. Misalnya di swap ke Bitcoin atau di swap ke Ethereum, itu tergantung nantinya Pak. Seperti apa konsepnya yang dibangun. Tapi biasanya bisa swap itu dalam satu chain ya, atau satu jaringan biasanya sih. Ada juga yang multi chain, ada juga. Tergantung Pak. Tapi kalau tukar ke uang fiat ya pada umumnya bisa. Ada. Baik ditukar dulu misalnya nggak ada pair perdagangannya dengan IDR token, nggak ada ya, ada pair perdagangannya USDT misalnya, tinggal tukar ke USDT-nya tukar ke IDR token dijadiin IDR withdraw ke rekening, itu bisa. Iya. Tapi itu entah kapan ya, itu kalau udah open minded itu biasanya sudah. Iya. Mudah-mudahan bisa open minded lah dalam waktu dekat ini, insya Allah. Itu harapan semua pionir itu. Iya. Cuma mengenai nilai, saya sendiri, bahkan Kortim pun nggak tahu loh. Misalnya, kan itu tergantung komunitas. Iya benar, tergantung komunitas. Saat itu sudah ada di pasar.
Begini Pak Haji, contoh ya. Ya. Sekarang kalau kita melihat Bitcoin itu harganya di market ya, di misalnya kayak di Binance atau di Indodax atau di market mana, itu kurang lebih harganya $27.000. Iya, betul. Kalau dikurangkan dolar ya. Tapi ketika kita main ke darknet atau ke komunitas hacker ya, harganya itu luar biasa di sana. Gitu. Tapi itu sesama komunitas hacker ya. Oh, iya. Ya. Contoh lagi begini Pak, komunitas pionir misalnya Pak Haji mana desanya? Domisilinya di Pulau Lemandar, Mas Aris. Ah iya, kan misalnya begini Pak, komunitas pionir Pak, kan katanya harga itu tergantung komunitas, benar? Iya. Komunitas itu banyak Pak, masing-masing kadang benar sama-sama komunitas pionir atau para komunitas penambang petir, tapi kadang kala Pak, beda tempat itu punya komunitas tersendiri. Contoh, komunitas Polewali Mandar misalnya. Antara Adis itu ada 1.000 orang atau 1.000 pionir. Iya. Di komunitas itu sepakat Pak bahwa satu pai itu 1 triliun. Apakah boleh? Boleh Pak, boleh. Iya. Pak Agus barter dengan misalnya Pak Syari barter dengan Sulaiman. Tapi itu kesepakatan komunitas Polewali Mandar. Satu painya 1 triliun. Apakah sah? Sah. Boleh. Tapi paling antara Pak Agus dengan komunitas tertentu di situ. Iya. Atau mungkin Pak Agus dengan Sulaiman. Iya. Tapi ketika mungkin di komunitas di Jawa misalnya, di Jakarta misalnya, satu poin ini ada yang barter, satu poin ini Rp5 nih misalnya, atau Rp5.000 nih per koin, ya sah-sah aja orang itu komunitas, boleh Pak. Atau misalnya Pak Haji dengan anak Pak Haji sendiri misalnya barter satu poin 1 kuadrun misalnya, ya boleh Pak, sah. Tapi ketika mohon maaf nih, antara aku dengan orang yang nggak saya kenal, saya minta ke orang lain punya barang atau punya rumah, Pak saya barter, dia juga pionir misalnya. Rumah Bapak saya barter ya, misalnya harganya 10 miliar nih, saya ganti pakai 1 koin Pak ya. Apakah sah? Sah ketika beliaunya mau nih. Kalau saya senang-senang aja Pak, sah. Tapi saat ini Pak belum ada nilainya ya. Iya. Masih nol. Berdasarkan kesepakatan komunitas. Kemudian ada yang sepakat satunya $1 nih. Ya ketika itu terjadi transaksi ya berarti itu sepakat Pak. Kan begitu. Tapi selama nggak terjadi transaksi berarti belum ada kesepakatan, kan begitu. Yang disebut kesepakatan itu ketika ada terjadi transaksi, artinya itu sudah sepakat loh. Perkara nanti di belakangnya merasa dirugikan atau apa, tapi sudah terjadi kesepakatan di awal karena sudah terjadi transaksi. Itu kesepakatan. Tapi untuk harga eksternal di mana orang ingin mengadopsi Pi, ya umumnya orang itu akan menanyakan apa untungnya saya beli koin Pi, atau apa untungnya saya menukar barang saya dengan Pi. Bener nggak Pak? Iya. Mereka tanya dulu. Kemudian, oh untungnya ini harganya 4 miliar misalnya. Nah kemudian dia nanya, terus kalau saya mau nuker gimana 4 miliarnya tukernya kemana? Dia pasti nanya Pak. Oh ternyata harus daftar dulu ke sini. Harus gini. Ya kalau dia mau nggak apa-apa. Itu kan harus dipertanyakan Pak. Seperti Bitcoin. Bitcoin itu harga di komunitas mereka Pak. Ada komunitas hacker. Harganya ngeri Pak. Iya. Di atas MM-an. Tapi harga di market beda cerita Pak. Kelompok eksternal Pak. Contoh, saya ini bukan komunitas penambang Bitcoin misalnya. Saya ingin punya Bitcoin, saya harus beli di market. Tentu harus ada harganya. Apa untungnya saya punya Bitcoin? Itu harus dipertimbangkan Pak. Oh ini saya bisa dapat Bitcoin, saya bisa beli di DEX misalnya. Misalnya apa di wallet atau di misalnya di Bitget wallet atau di KX wallet, saya bisa beli di situ.
Atau saya beli di DEX misalnya, di SEC misalnya, atau di Binance, atau di Huobi, atau di Indodax, kan begitu Pak. Di situ kan ada pairnya, ada nilainya Pak, ada harganya. Fluktuatif, ada naik, ada turun, tergantung kondisi pasar detik itu. Gambarannya kayak gitu Pak. Iya, baik Mas Haris, sebagai penutup agar teman-teman juga mendapat nasihat dari Mas Haris melalui konten ini, mungkin bisa sedikit memberi wejangan lah agar teman-teman yang lainnya dapat edukasi. Seperti itu Mas Haris sebagai penutup. Oke. Kalau untuk nasihat, mohon maaf ya Pak, bukan kompetensi saya memberi nasihat. Tapi ini kan kita diskusi Pak, diskusi aja, iya. Ya kalau misalnya teman-teman yang dengar, ada yang dengar misalnya, ya kalau sekiranya salah, nggak sepakat, jangan diterima. Boleh kok ditentang, boleh disalahkan. Kalau itu ada data yang dianggap itu salah. Ya intinya saat ini bagi pionir ya umumnya, ya udah klik petir aja dulu gitu sampai mainnet itu datang, kira-kira gitu Pak. Kemudian apa yang perlu dilakukan kalau saran saya Pak pribadi ya, sambil belajar kripto itu apa sih gitu, atau lebih tepatnya lagi belajar sambil praktek. Kita nabung koin atau nabung token. Kita bisa milih yang kira-kira peringkat 1 atau peringkat sampai 15 atau 20 market cap Pak. Selain stable coin, kita bisa beli lah. Mau 10.000, 20.000, kita belikan setiap hari atau setiap minggu. Atau saat ada uang lah disisihkan. Itu belikan token sambil belajar gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau buat teman-teman silakan. Yang mau diadopsi silakan, yang enggak silakan. Intinya itu aja Pak. Siap. Kemudian kalau memang ada sektor lain yang kira-kira bisa jadi cuan, ya itu diproses aja Pak. Insya Allah. Misalnya usaha apa, usaha ya semua aja. Kan kita nggak harus terlalu fanatik Pak. Tidak boleh fanatik pada satu token atau satu koin. Dan makanya kita tidak boleh fanatik menyimpan sesuatu pada satu tempat Pak. Kalau saya sendiri Pak ya. Lebih, jadi kalau apa ya, intinya sebuah seni Pak menyimpan aset, intinya itu Pak. Kalau nabung uang di bank ya memang kita butuh uang ya, uang fiat, tapi akan lebih baik juga punya aset yang lain, entah itu emas, entah itu tanah, entah itu properti, entah itu Bitcoin, entah itu koin-koin yang lain misal, atau ALTC misalnya, apapun boleh, kira-kira gitu. Dan baik Mas Haris. Silakan Pak. Iya. Itu Pak. Saya rasa cukup sekian, luar biasa penjelasannya nih Mas Haris. Insya Allah. Mungkin ada tambahan lagi sedikit Mas Haris sebelum kita tutup bincang-bincang kali ini. Ya intinya bagi pionir ya klik petirnya. Yang minat silahkan belajar nabung kripto yang lain, nabung. Atau misalnya gini, kita nggak tahu loh kapan open mainnet nih. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf secara pribadi. Nah, ketika misalnya open mainnet masih setahun, masih 2 tahun, masih 3 tahun. Nah, dengan kita nabung token, misalnya tadi ya, misalnya Pak Haji 300.000 tadi misalnya, belikan token misalnya. Token yang kira-kira dianalisa, di riset ini saat eranya bullish ini bisa jadi cuan. Nah, itu aja ditabung di situ. Kira-kira gitu. Sip. Intinya jadi mental investor aja, karena saya bukan trader Pak, saya nggak paham trading Pak. Tapi lebih mengacu mending beli, simpan, hold. Kita tahan sampai nantinya saat eranya bullish, mungkin kita dengar bahwa koin ini ngepump, kita itu punya gitu Pak. Nggak sekedar jadi dengar-dengar nih. Kalau saat ini kan, Bitcoin sekian, tapi kan cuma cerita Pak, kita nggak punya. Kira-kira gitu. Makanya biar nggak ketinggalan, silakan belajar nabung, apapun itu. Tapi mudah-mudahan nanti dalam 1 bulan atau 2 bulan mendatang,
ada sebuah berita baru ya, Insya Allah. berita baru. Call. Khususnya buat teman-teman KPIG khususnya ya. Tapi buat untuk yang lain bebas. Bebas. Yang mau silakan, yang enggak silakan. Ya. LTC. Tapi intinya, Siap, sudah tahu. nanti LTC. kita akan kasih bocoran-bocorannya Siap. Insya di, Allah. di informasi lebih lanjut. Ya. Siap. Nanti kita bahas tentang LTC itu pada konten selanjutnya, Mas Haris. Seperti itu ya. Baik. Siap. Baik, Mas Haris. Makasih banyak atas waktunya nih. Semoga berkah. Insya Allah kita akan buat konten lagi dengan pembahasan yang bermanfaat buat teman-teman anggota KPG semuanya. Iya. Insya Allah. Terima kasih. Baik, Mas Haris. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung, yang menyengati, mohon maaf ya, Pak Haji. Insya Allah. Pokoknya siapapun yang merasa tersinggung, saya mohon maaf, tidak ada niatnya menyinggung. Luar Hanya biasa. pendapat pribadi aja. Pendapat Gitu, Pak. pribadi. Dan jangan disimpan di hati. Ya, kita pahami, jangan pakai hati. Siap. Karena memang kadang-kala ketika orang mendengar sesuatu, membaca sesuatu, kalau momennya, tempatnya, sikonya nggak pas, kadang-kala beda dirasa, Pak. Siap. Tapi Betul. ketika didengar, oh ternyata benar. Nah, Nah, mereka baru sadar ya. Tapi ketika lagi saat ini kita lagi kaku, punya pendirian A, kemudian ternyata saya mengatakan bahwa itu B. Karena saya nggak mau Pak Haji, saya nggak mau mengatakan bahwa kopi ini hitam loh. Tapi saya memaksa orang bahwa kopi itu warnanya putih. Dan orang harus bilang kopi ini putih. Enggak, padahal kopi itu hitam. Enggak. Kalau saya salah, salahkan. Dan mohon maaf kalau ada yang salah. Karena memang saya juga keterbatasan berbagai hal, Pak. siap. Kira-kira gitu, Pak Haji. Terima kasih. Baik, Mas Haris. Makasih banyak ini. Salam buat teman-teman KPG di Jakarta. Baik, Ya. Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.